mohon perhatian kepada seluruh pendengar senior H17. Pertama-tama kita ingin mengucapkan selamat datang kembali di podcast ini yang sudah hiatus selama 2 bulan ya, atau 3 bulan? Sebulan lebih. Oh, sebulan lebih. Wow. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Dan kedua, kita ingin memperingatkan kepada pendengar-pendengar sekalian bahwa senior ini akan mengandung spoiler untuk film Captain America. Akhirnya guys, Brave New World. Tiap opening tuh dia ngasih tahu spoiler. Kita kalau ini nggak pernah ngasih tahu kayak spoiler. Kita boleh gue ngasih tahu waktu Joker. Lu yang nggak pernah ngasih tahu lu. Iya, tapi kan gue mikirnya ya udah kalau dengar podcast tuh ya mikirnya harusnya langsung aja gitu. Jadi ya perhatian bahwa video ini akan mengandung spoiler untuk film Captain America Brave New World, dan entah bakal ada spoiler lain apa enggak, tapi kita malah ngelantur kemana-mana. Tapi ya utamanya video ini akan mengandung spoiler. Video ini kalau senior ini akan mengandung spoiler Captain America Brave New World. Brave New World. Ya. Jadi selamat datang kembali teman-teman di H17. Kali ini kita akan, suara saya kalau beda tolong ya, karena ini mic-nya lagi kacau. Tapi kita akhirnya balik lagi ke H17. Ini adalah episode 18. Mana episode 17? Tolong jangan ditanya dulu. Ya benar tadi apa kata Rafif, kita bakal ngomongin tentang Captain America. Apa sih judulnya? Brave New World. Ya, New World Order itu ya. Harusnya itu ya. Iya, bagusnya New World Order sebenarnya, tapi ya gitu. New World Order Phoenix. Tapi kalau ngelihat ceritanya nggak ada New World Order nggak sih? Nggak ada kan? Ya juga ya. Iya kan? Pantesan diganti. Kena reshoot aneh itu. Brave New World juga apa coba? Dunia baru yang berani. Ya maksudnya apa gitu but anyway, yang di sini udah nonton Captain America 4 ini tuh atau 1 nggak tahu lah yang mana. Tapi kan beda Captain America. Iya. Tapi hitungannya tetap judul ini nggak sih? Tetap hitungan masuk sequel. Emang. Emang. Apa namanya? Yang nonton di sini cuma 2 orang doang. Arafi sama Arafif. Yes. Kalau gue sendiri nggak nonton. Kenapa tuh Kak? Kenapa nggak nonton? Lihat Rotten Tomatoes, walaupun orang nggak percaya Rotten Tomatoes ya. Tapi kan berapa? 60 gitu? 50 kan? Iya. Walaupun di audience score-nya juga katanya bagus. Masa ya? 80 kalau nggak salah. Oh iya. 80 dia mungkin sekarang 70 lah. Cuman ya orang nggak tertarik, benar-benar nggak tertarik banget buat nonton gitu. Jadi ya udah nonton breakdown dari New Rockstar saya. Tapi orang pengen dengar dulu gimana kalian berdua, karena kalian berdua juga nonton bareng si film ini. Kayak gimana coba? Ya. Jadi ya akhirnya ya kita setelah KKN bisa menonton film di bioskop. Enggak sih, Arafi enggak sih. Aku sebenarnya akhirnya bisa nonton film di bioskop. dia doang. Aku doang sebenarnya. Karena kan ya saya kan KKN di Sumedang ya Pak. Jelasin dulu tadi kenapa kita hiatus. Oh iya. Nah, kenapa kita hiatus? Karena selama 33 hari atau 30 hari? Ya sekitar 30 ya, 30 hari kita tuh KKN guys. Ya, karena kita mahasiswa semester 5. Yes. 6. Iya, menuju 6, belum 6 tapi semester 5 ini kan kita ada KKN. Dan KKN-nya tuh dari tanggal 11 Januari sampai 10 Januari sampai 11 Februari. Betul. Dan ya udah sih sebenarnya. Oke, kita menghilang selama sebulan tuh gara-gara itu. Sebenarnya kita bisa aja kan ada satu episode sebelum KKN. Cuman capek saya juga. Tuh. Kenapa capek? Enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. But anyway, gimana tuh pertama kali bioskop setelah KKN? Langsung Captain America berarti bukan? Enggak. Aku tuh setelah KKN selesai, besoknya aku langsung nonton 1 Kakak 7 Ponakan. Untungnya masih ada di bioskop ya. Nah tuh rame kok, pasti bakal lama. Dan ternyata rame. Iya, rame. Gak expect loh. Udah 2 minggu tapi ternyata masih rame dan hari biasa masalahnya. Betul. Iya, gokil juga tuh film. Kayaknya gara-gara Home Sweet Loan deh. Tipe film kayak gitu. Mungkin Home Sweet Loan waktu itu rame gak sih? Home Sweet Loan sih aku gak nonton ya. Standar gak terlalu rame banget. Standar ya. Kayaknya gara-gara tayang di JAV gak sih? Bisa jadi. Terus tayang di JAV 1 Kakak 7 Ponakan. Terus ini kan mungkin karena setidaknya rame di media sosial. Terus juga ceritanya mungkin relate ke kemana lah, ke orang anak tengah atau kayak gimana gitu. Ini Home Sweet Loan apa 1 Kakak? Home Sweet Loan dulu. Jadinya mungkin film tipikal kayak gitu yang tentang keluarga, penopang keluarga tuh mungkin ramai di situ. But anyway, ya itu nonton pertama. Ya, 1 Kakak 7 Ponakan menurutku itu salah satu film Indonesia terbaik. Betul. Itu film gila banget, bisa serapih itu. Bukan cuma dari
segi narasi, tapi dari segi visual tuh penyampaian cerita dari segi visualnya tuh bagus banget loh. Sumpah, bagus itu. Iya, di Lawrence. Yang di Lawrence, respect. Betul. Kalau menurut Arafi gimana? Yang udah nonton pas pertengahan KKN tuh iri banget sih sebenarnya aku. Sialan Ya emang. guys, jadi Kalau kebetulan ada tim ad hoc ya, tolong dilapor. Iya, guys. tapi kan saya nggak nginep, saya Oh, Pergi ke- iya, siapa yang nginep di bioskop? jadi ini kita bahas satu kakak tujuh ponakan dulu nih. Singkat. Ya. Kalau satu kakak tujuh ponakan, gue setuju sama Rapip, ini salah satu film yang bagus dan gue merasa beruntung lah bisa nonton di awal-awal karena ternyata lumayan banyak kayak spoiler yang bertebaran di Oh iya. Twitter berkaitan sama Twitter. ini. Ya, udah ngomonginnya situ aja karena kita masih ada segmen selanjutnya. Betul. Orang lupa nama segmennya apa. Apa tuh? Apa sih kita tuh punya segmen yang Watchlist. oh ya, watchlist. Oh gitu ya. Ya udah situ aja nanti. Oke. Berarti. Anyway, habis itu kalian nonton Captain America. Captain America. Brave New World. Brave Gimana? New World. Silakan Pip. Nah, Ya. padahal ada yang banyak yang bilang bagus kok, kenapa tiba-tiba Bagus ya. Kata orang tuh bagus ya. menghala gitu. Ada yang bilang bagus, iya. Pak. Buzzer. Oh, bagus. Brengsek emang. Aduh ya Allah. Kalau ada yang bilang film ini jelek, gua tabok. Udah beda. Film jelek pala lupa. Ini kayak dijejelin itu. Anak gua Aska Nonton film ini. nonton filmnya aja ini loh. Lu nonton film ini bilang jelek, gua tabok. Oke, lanjut. Lucu banget by the way template itu. Oke, Captain America Brave New World ya. Jadi bagi yang belum tahu, Captain America Brave New World ini baru rilis tanggal 12 Februari di Indonesia. Jadi benar-benar fresh banget. Kita rekaman BTW tanggal 15 Februari. Betul. Dan kita nonton tanggal 13 ya, 13. hari Kamis. Satu hari setelah tayang Hmm. perdana. Benar sekali. Dan gimana ya? Jadi Captain America Brave New World ini menceritakan ya kelanjutan dari film The Falcon and the Winter Soldier yang dimana sekarang Eternals Si- juga. Eternals juga dan The Incredible Hulk juga. Iya Ya, benar. itu unexpected sebenarnya. Iya. Iya, dia iya banyak kelanjutan di situ ya. Betul. Dari satu series dari 2 film. Benar-benar. Jadi ceritanya tuh di film ini si Falconnya dia itu udah bekerja sama si Thaddeus Ross. Dimana sekarang dia jadi presiden Amerika Serikat. Bukan Falcon dan sekarang kan Falcon udah yang lain. Oh iya, Captain Amerika ya. Captain America. Iya. Sam Sam Wilson. Wilson, nah, Sam Wilson. Ampun. Sam. Jadi Sam ini kerjasama sama si Ross selaku presiden Amerika Serikat di film itu ya, bukan di Iya. bukan di real life. Gila. Yang di Terus- recast sama Di sama Harrison Harrison Ford. Ford. Karena William Hurt meninggal 2022. Ya. Iya. Dan recastnya apa ya? Keren banget sih si Harrison Ford jujur Oh, sih. iya. Orang kira dia Bagus. bakal biasa aja gitu atau Ternyata bagus. Actingnya keluar, acting dia sebagai ingat kan yang pas dia kayak breakdown pas di kapal itu. Oh iya. Dia pengen berubah jadi Hulk tapi intinya bisa tenang. Betul, Itu betul, bagus. betul. yang matanya jadi merah. Benar. Oh, Itu bagus actingnya. Tapi anyway, ya. Jadi cerita itu si mereka berdua bekerja sama dan si Amerika ini nge-explore si Celestial. Ini mas si Celestial ini punya elemen adamantium. Dimana adamantium yang bagi belum tahu itu klaunya Wolverine itu terbuat Iya, dari betul, adamantium. Jadi ya kalau nggak salah Amerika dan negara lain itu berlomba-lomba ya atau mereka bekerja sama lah, berusaha bekerja sama Awalnya bekerja sama. ya membagi rata adamantium ini ke semua negara. Tapi apa ya? Tapi si itu siapa namanya? Kan ada dalang di balik yang ngebuat si presidennya tuh jadi Jadi pengen pengen nguasain sendiri. Gitu. ngerasain ya. Which is adalah Samuel Stearns ya. Iya sih. Siapa sih yang? si yang kepala itu kan. Iya, Dia iya. yang kepala itu Iya. Samuel Stearns. Jadi begitulah. Cuma gak tahu, aku juga gak ngerti ceritanya kayak gimana, jujur aja. Ya Allah, mau harus diceritain sama orang yang nggak nonton film. Kayak nggak gimana ya? Sama aja kan. Kan si Captain America tuh ngebantuin si presiden buat Betul. ibaratnya kayak entah ngelindungin atau ngapain lah si adamantium ya. Betul. Terus si Amerika sama Jepang, Prancis, India, siapalah itulah Segala macem. bikin kayak kerjasama gitu buat ya bagi-bagi benar tadi. Seingat orang tuh si siapa si Stern itu tuh kayak nge-set up si
Ross. kan, biar terlihat jelek gitu. Betul. Iya. Terus kan ke Jepang kan katanya kan, Betul. sama Prime Ministernya Jepang. Benar-benar. Ada scene itu lah, orang nggak Benar. tahu kan. Terus ditolak mentah-mentah. Nah itu kan, kayaknya di setupnya tuh itu biar si Ross-nya gagal, terus apalah nggak tahu, saya juga nggak tahu sebenarnya tugas Iya. tujuan dia apa sih si Stern tuh? Yang ngadu domba. Pertama itu ngadu domba si Amerika sama Jepang. Buat Iya. apa? Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan itu ternyata, bukan ngadu domba itu, tapi dia benar pengen nunjukin kejelekan si kenapa Ross. ngebagi Oh, itu. balas dendam. Balas dendam. Iya, karena si revenge. Ross itu dia mengurung si Stern dan dijadikan sebagai otaknya. Otak pribadinya Iya. dia. Pribadinya Padahal dia. si Ross itu bisa hidup sampai sekarang gara-gara si Stern kan? Iya, Iya. Gara-gara ada pillnya itu kan? ada pilnya Iya. itu. Ya, ternyata Nah, dia- pillnya udah di Cuman udah mengandung unsur gamma yang membuat iya, si Bruce Banner berubah jadi Hulk gitu. Ross bukan Bruce Banner. Enggak, yang kan itu Bruce Banner tuh berubah iya. Gamma jadi Hulk ya. ya si akhirnya si Ross pun gara-gara ada penyakit jantung, terus akhirnya dia pakai minum itu sama si Sternnya. Iya. Dan, Tapi si Stern ngebantuin tapi malah dikurung gitu kali ya. iya kalau nggak salah gitu. Dia dijanjiin sesuatu tapi malah Ya, nggak diiniin. Iya. Karena mungkin ya kalau misalkan dia kabur, dia bisa hidup lagi. Iya makanya. Jadi seperti itu. betul. Dan dia pun ya gara-gara apa namanya? Gara-gara makan pil itu dia menjadi Red Hulk. Oh iya, berarti ini Selama 15 menit doang di filmnya bang. di akhir ya. Di akhir doang. Kayaknya enggak nyampe 10 menit. 15 sih, cuma 10 menit. Makanya Makanya Dari 2 jam screen time cuma 10 menit orang doang. lihat ini kan, orang lihat breakdownnya kan. Terus ini mana ya? Di akhir dong. Iya, Di yang pidato doang. iya. Di akhir doang cuma 10 menit berantem sekali kalah. Dan Iya. kalahnya gara-gara apa? Ditusuk. Gara-gara pidato. Oh, iya. Pidatonya si Sam Wilson. Dia Yang berubah gimana? lagi jadi orang, ya Allah Akbar. Walaupun orang ngerti sih kayak, dan which is aneh juga ya, itu udah ada di trailer gitu loh. Gak ada. Udah di trailer. Kan pidato. Enggak, bukan, maksudnya Yang dia berantem. berubahnya gitu loh. Udah. Orang kira itu berubah di trailer tuh bakal ada berubah lain. Iya, enggak Itu cuma kan sekali dia. kan, enggak cuma sekali. Ini ngapain nonton filmnya? Betul. Iya ternyata trailernya tuh udah meng-reveal semua scene Red Hulk yang ada. Benar. Dia berubah. Terus yang gedung meledak kan. Iya. Terus berantem di Taman Sakura. Udah semuanya. Iya, dan apa namanya, walaupun orang ngerti maksudnya kenapa Red Hulk mungkin cuman sekali karena dia bukan main villainnya. Jadi ya nggak penting juga, maksudnya nggak harus selalu muncul sebenarnya. Itu Benar. cuman apa ya? Ya mungkin Iya. karena orang-orang mikir kayak mana nih Red Hulk udah nggak ada di MCU, datengin kayak gitu aja. Ya justru main Gitu villain dari film itu ya si Stern. Stern ya. Emang iya. iya. Jadi, situ ya. Which is gimana ya? Dibilang salah promosi juga salah. Karena di promosi itu si Red Hulk-nya terus. Betul. rasanya. Di setiap Itu poster dia. yang dirilis pun selalu ada Red Hulk. Makanya kan komen gue di Letterboxd tuh gue bilang Udah. I saw every Di poster semua release. poster I see ada. Red Hulk in every poster release and Yeah. I just watch for 10 minutes Iya makanya. Red Hulk. in the movie. Udah gitu masalahnya si Stern-nya juga B aja lagi. Bukan sebuah villain yang kuat gitu. Betul. Sama ini sih kalau orang mikirnya, setelah tadi orang mencoba mendigest narasinya gitu, lebih personalnya ya ke si Ross sama si Stern ya daripada ke Captain America. Sam Wilson ya, Iya. benar. Maksudnya ada nggak Memang sih nggak ada sama subplot sekali. subplot dia personal, karena kan Nggak kalau ada. di Falcon itu kan ada tuh kayak adeknya atau kakaknya gitu yang cewek, soal kapal lah, mereka butuh pinjaman uang atau gimana. Sebenarnya ada, cuman emang gak kebangun aja. Contohnya Iya. kayak pas dia bilang dia harus ngebentuk New Avengers. Habis itu momen dimana si siapa tuh yang jadi Falcon? Sam Wilson. Oh bukan Si siapa? siapa? Joaquin. Nah, Torres. si Joaquinnya sekarat. Itu tiba-tiba didatengin sama Bucky. iya. Kemudian pas apalagi ya waktu dia sama Isaiah Saya Bradley. Isaiah ngobrol. Bradley. Nah, menurut gue itu yang lo bilang personal scene sih. Iya. Tapi nggak kebangun dengan baik gitu loh. Ya, soalnya orang mikirnya kayak gini, stop if I'm being racist, tapi karena ini kan ya Captain America and it's black, I mean Yeah. in America masih banyak Benar-benar. orang yang rasis kan. So walaupun ini mungkin udah dibahas di Falcon and Winter Soldier, Iya. tapi ini adalah film Captain America gitu. Jadi harusnya orang mikirnya sih orang kira bakal ngomongin kayak gitu loh, struggle-nya dia untuk bisa dapat mental Captain Kenapa America kayak gitu loh. ya? Orang tuh Iya. masih belum merasa dia 100% Captain America di Falcon and Winter Soldier Iya. gitu. Makanya orang mikirnya Karena kayak belum.
masih harus Padahal ada yang harus ada yang bisa diraih lagi biar akhirnya oke kemarin layak bener. layak jadi. Padahal ada satu momen di mana si siapa namanya si Sam Wilsonnya bilang Sam Wilson ngobrol sama Bucky, terus Bucky bilang you don't need the super serum gitu. Itu tuh sebenarnya udah mulai ngebangun tuh, gue mikirnya kayak ini udah mau ngebangun si the Captain Iya. Amerikanya udah mau rise gitu. Sebagai human being biasa Iya. si Captain America. Bener, tapi ternyata enggak juga, enggak berhasil dari situ ternyata. Karena pun pas di lawan Red Hulk dia bilang apa? Ya harusnya gue gak bisa serum aja. Iya harusnya gue pakai super serum aja, dia bilang gitu. Dia ngomong kayak gitu ya. Dia ngomong gitu. Dan dia black, harusnya bisa menjadi ini lagi buat representatif black person di Amerika di film itu. Bener. Makanya Rasanya kurang. orang sebenarnya udah nggak ada harap, udah nggak expect apa dari film ini. Makanya orang juga nggak mau nonton juga gitu karena wasting time buat orang juga. Lihat aja di apa namanya ya, di breakdown kayak gimana pun. Orang pengen ngomongin post credit sini, tapi ada lagi nggak di ending kah soal? Pas di scene. Ini maksudnya ada yang mau diomongin lagi di naratifnya secara ceritanya. Ya paling gini sih, kita simpulin aja. Cons dari film ini banyak sebenarnya. Plotnya lemah banget. Setiap Betul. cerita tuh lemah banget. Ini film tuh kelihatan banget pengen jadi kayak The Winter Soldier. Sangat Yes. kelihatan banget. Mereka pengen coba grounded gitu loh. Benar. Tentang Bebas. agensi pemerintahan kayak gitu. Benar-benar Solid. konspirasi dan Politik, lain-lain. konspirasi segala macem. Betul. Tapi sayangnya kurang banget malah. Openingnya aja kan nggak ada Marvel logo kan? Iya itu, Ya, gue sumpah gue Marvel Studios Present gitu doang So kan. edgy. itu Iya, pun iya, di iya, akhir iya. gak sih? Katanya di awal, nggak Di tahu sih awal. orang nggak tahu. Emang Di ada awal. ya? Yang ada tulisan putih semua kan? Iya, Putih sih Marvel Studios Present. Nah. Iya. Kayak dokumen-dokumen rahasia gitu. Sumpah itu mau gue rekam, padahal yang bagian intro Marvel kan kayak bikin Ya, SG. udah nungguin anjir. We're back for the this kita udah 6 bulan legend nggak nonton intro. MCU. Ternyata tidak ada. Itu kan konten MCU pertama kan yang nggak ada fanfare-nya itu. Intro fanfare. Fanfare tuh ya itu intronya. Intronya. Oh, Intro iya. si Marvel. Bener-bener. Oh ya, Fanfare Padahal Deadpool dan Wolverine aja ada gitu. ada. ada. Dan digimikin kan dia nggak. Iya digimikin. Ini harusnya bisa, ya itu gimmicknya, cuman nggak aja, nggak Iya, kena emang aja. kurang-kurang aja ya kalau menurut gue. Iya, itu satu plotnya lemah, pengen jadi Winter Soldier tapi tidak bisa, sangat kurang sekali. Terus secara karakter kurang juga, apalagi karakternya Orang pengen siapa? si Stern lebih tepatnya. Orang pengen tahu ini karakternya si apa? Gus Fring, Gaspring itu yang mana? Oh iya, si Breaking Bad. nggak penting itu. Itu yang mana sih? Si Yang John Carlo Esposito itu yang Sidewinder. Sidewinder. Yang Sidewinder Pak yang Dia aja lupa lu. Yang Sidewinder yang pakai kacamata hitam. yang Meksiko tapi ngomongnya mah ngomong Amerika. Oh iya. Masa Anda tidak tahu aktornya Breaking Bad? Ya orang juga nggak nonton Breaking Enggak kan gue nggak begitu merhatiin. Buat ngapain nonton? Nggak masalahnya nggak merhatiin yang karakter itu. Ngapain ya mereka nge-cast kalau Esposito Kan buat itu reshoot dia juga. Itu reshotnya itu. Itu awalnya nggak ada. Oh. Ya, tapi kenapa dia? Ya nggak tahu. Kayak udah gitu orang juga ngeliat ini kan breakdownnya kan. Hah ngapain sih dia? Iya, dia tuh Dia ngapain apa di sih? situ? Broker gitu nggak sih? Dia tuh kayak orang tengah gitu nggak sih? Iya. Antara si Stern, bayarnya siapa, terus sama Iya. gitu kan. Tapi Kayak kenapa mesti Giancarlo Esposito? Iya, yang di Mahal-mahal gereja gitu. Iya, gereja. di gereja. Iya kan, yang itu. Iya. nggak Kenapa tahu mesti dah. mahal-mahal di dia gitu loh? Kayak nggak penting. Tapi mati nggak sih dia endingnya? Enggak. Enggak dikasih tahu, dia kan kabur terus gak di Makanya si In frame lagi. si Esposito tuh kalau nggak salah pernah ngomong, wah karakter saya bakal excited banget di future MCU. Oke. Tapi orang lihat Kayaknya breakdownnya apa ya? hitungannya cuma cameo kayaknya dia hitungannya sih. Cameo doang, iya. Sharon Carter yang nggak tahu kemana Iya itu Pasti sampai sekarang. yang jadi power Harusnya- broker. Itu Iya. terakhir di mana sih? Sharon Carter tuh? Falcon Winter Falcon Soldier. Yang Kayaknya bakal di Thunderbolts ya dia. kayaknya Nggak kayak usah. harusnya. Kayak di situ deh. Gak usah deh, kayaknya udah pada lupa juga sekarang. Iya sih bener sih. Gak usah ya. Orang Padahal anjir itu padahal apa ya? Salah satu karakter yang cukup gua nggak bilang krusial ya, yang cukup ada highlightnya ketika di Civil War. Oh Civil War ya. Nah. ya Civil War aja buat orang gak begitu ini sih Oh gak iya, di begitu. sini juga ada karakter baru namanya Ruth Bader Sarath. Dia tuh Oh yang mantan Israel Widow ya? juga. Israel. Iya Israel. Awalnya tuh harusnya kan karakter dia tuh harusnya adalah mantan atau anggota Mossad sebenarnya kan, tapi karena itu terlalu kontroversial jadi Diubah jadi si Disney bilangnya enggak dia itu mantan Black Widow. benar dan ini dia yang jadi anggota keamanan
Pas Pampres. Bukan, iya ya kayak gitu. Mayor Teddy. bukan pas pampres gak sih? Penasehat keamanan apa lupa gue. Ya, pokoknya keamanan sih dia. Iya, Menteri keamanan. Pertahanan. Bukan. Ya orang pribadinya si presiden si Iya Ross. kan, ngomongnya aja cuma 3 kan, si Ross, si Sam sama si itu doang kan, Betul. yang di ruangan rapat itu ya juga. Ya dia kayaknya juga gak bakal muncul lagi sih di film selanjutnya. Kayaknya nggak usah deh ngelihat. Gak bakal gak usah. Gak tahu sih kalau misalnya secara opening, belum sih opening week ya, tapi opening night aja di Amerika berapa kalau misalnya ternyata gede atau gimana ya, mungkin aja dia bisa balik lagi. Gak usah sih. Iya udah. Nah, Dan apa kelemahannya ya? ini cameo-nya Bucky. Ya. Itu menurut gua awalnya gua udah berharap dari cameo Bucky itu bakal bener ngebangkitin, memotivate si siapa namanya si Sam Wilson buat ini lo gua bisa jadi Captain America, bisa jadi pahlawan tanpa diinjek sama super serum gitu. Awalnya gue mikir kayak gitu, tapi ternyata itu malah dipatahin ketika dia fight sama Itu tuh sebenarnya udah diomongin itu di Falcon and Winter Soldier tuh, kayak kan Falcon and Winter Soldier tuh si siapa ini namanya US agent nih, John Walker ini, dia kayak gue butuh serum ini. Sedangkan si Sam enggak kan, kayak nggak butuh gue atau gimana. Dan ternyata itu masih ke bawah-bawah sampai sekarang juga, kayak ya berarti di Falcon and Winter Soldier ngapain aja gitu maksudnya. Gak diselesaikan gitu. Kayaknya yang salah adalah jarak dari Falcon Winter Soldier ke film ini kejauhan deh. Falcon Winter Soldier itu 2021. Harusnya kan harusnya film ini tuh kayaknya tahun kemarin ya. Makanya tahun kemarin cuma satu doang kan, Deadpool doang. Yang ini jarak itu kejauhan, jadi kayak segala macam plot yang ada di Falcon Winter Soldier bagi orang-orang yang gak nonton lagi gitu keburu lupa. Betul. Dan ini sebenarnya udah, makanya orang berharap banget, dan kalau nggak salah mungkin bakal terjadi habis Secret Wars itu semuanya di reboot. Yang mana orang seneng, tapi di satu sisi kayak kontrak-kontrak aktor yang baru masuk terus gimana gitu. Iya. Orang makanya Marvel MCU ini emang paling bagus ya udah reboot aja. Soalnya gini loh, what do you expect from your audience that you have to watch either the series and then the old movies, you know. Benar. Orang baru nih mau nonton Captain America yang sekarang nih, dia kan harus tahu dulu gitu kayak, perasaan saya orang Captain America harusnya si Steve Rogers, kenapa jadi dia, terus kenapa begini, kenapa begitu gitu kan, harus ditonton semua gitu loh. Ada Celestial muncul di laut, itu kenapa, ya harus nonton Eternals juga, ya dia kan harus banyak yang ditonton. Makanya orang ngerti kalian tuh ya duit ya salah satunya ya, tapi di satu sisi juga kontennya harus banyak. Cuman mungkin butuh strategi yang bagus. Orang juga nggak tahu, saran gue dari orang tuh apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya dengan konten yang banyak banget dari Marvel nih, terus dengan film-filmnya juga kayak terlalu apa ya, makanya orang selalu bilang ini jadi terlalu kayak buku komik, walaupun emang ini komik. Jadi ya udahlah, kalau misalnya emang strategi begini ya udah, orang nggak ada emotional attachment juga ke Marvel gitu. Jadi ya silakan aja. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau misalkan disuruh ribut juga nggak bisa gitu. Karena gini, kekurangan dari MCU itu kayak sih bukan filmnya kebanyakan, tapi kualitinya berkurang banget. Itu post Endgame. Kenapa aku bilang itu? Karena bayangin aja, dari Iron Man ke Endgame itu 11 tahun. Dan fans-fans baru yang masuknya di 2019 itu dia tetap bisa aja gitu nge-rewatch semua film dari Iron Man ke sini tanpa merasa bosan, tanpa merasa kebanyakan. Kenapa? Karena filmnya bagus-bagus. Iya. Saya bagus, kuantitasnya juga dikit, itu lebih dikit daripada sekarang. Betul, dikit banget. Kayak setahun 3 lah. Benar. Yang paling banyak tuh setahun 3 dulu tuh. Dan dulu belum ada series gitu. Belum ada. Jadi orang mereka benar-benar kayak all in di film yang bakal mereka tayangin. Mungkin masih kuantitinya juga salah satu problem gitu. Tapi ya secara quality juga problem juga. Jadi ya emang salah semua MCU ini. Gak tahu sih, sekarang ini. Apakah gak tahu ya, apa sindrom apa yang muncul setelah Endgame tuh. Orang mikirnya kan abis Endgame, terus misalnya Far From Home, habis itu kita masuk ke fase yang baru. Black Widow. Iya, Black Widow. Orang juga kayak, apakah mereka terlalu ngedengerin fans banget kah? Jadi kayak fans teori itu mereka baca atau kayak gimana? Atau dengan hadirnya Disney Plus, jadi mereka bisa lebih crazy lagi, project-project yang kayaknya harusnya dipikirin lama gitu, tapi sekarang ya udah masukin aja lah Disney Plus gitu misalnya. Kayak What If yang orang kira bakal bagus banget,
Ternyata ya. selesai di season 3 gitu. Season 2 aja jelek gitu. Iya. Dia nggak tahu sih. Sebenarnya ini menarik kalau misalnya kalian berdua mau skripsiin ini loh. Soal Tiba-tiba skripsi. Marvelnya strateginya tuh kayak gimana? Menurut orang ya, kita udah hampir mau keluar dari Captain America sebenarnya. Cuman ya, sayang aja sih, maksudnya sekarang juga Captain America seorang tokoh atau karakter Yang sangat berdampak. Iya, yang berdampak, yang ikonik ibaratnya gitu. Apalagi sekarang bukan cuman ikonik for the sake of only a character, tapi juga secara cultural. He's a black Captain America kayak gitu. Benar-benar. Jadi ya harusnya bisa lebih bagus lagi, lebih megah lagi lah filmnya buat orang. Orang belum nonton memang, tapi udah kelihatan sih hype-nya dikit. Orang kan nge-like postingan di Twitter advance sales-nya buat Captain America. Sama orang nge-like postingan Warner Bros soal Interstellar muncul lagi. Jauh banget. Interstellar tuh 200, kalau Captain America cuma 60 berapa gitu. Kelihatan dari engagementnya juga kayaknya kurang deh. Pasti ada yang nonton Marvel, siapa yang nggak nonton? Pasti banyak yang nonton. Cuman ya kualitas aja. Kalau misalnya mereka nyari angka-angka terus ya lama-lama ya jadi nggak ini sih, nggak memuaskan juga. Apalagi orang kira ini juga bakal kayak penjembatan gitulah antara MCU sekarang nih sama mulai ke Doomsday. Iya, new era lah. Ada kan? Kalian sampai post credit scene nggak sih? Sampai kan? Sampai. Haha. Kenapa? Ya apa ya itu ya, maksudnya. Ternyata post credit scene itu masih in the same movie gitu loh. Maksud gue kayak. Ya, kalau misalnya orang ngerti maksud mana gitu, biar lebih excited lagi mungkin bisa kasih lihat apa. Iya benar-benar. Dune lagi apa namanya? Doom dari belakang atau gimana? Cuman kan orang ini jadi serasa kayak Ant-Man and the Wasp, tau nggak? Si Kang-nya tuh diceritain he's coming, he's gonna destroy, tapi orang nggak kerasa kayak benar. Jadi orang juga nggak excited juga buat Doomsday. Ini maksud si Stern tuh si Doom apa sih? Kayaknya lebih aku mikirnya mau multiverse. Multiverse ya sebenarnya. Iya, multiverse. Cuman kan ya pasti awal-awalnya bakal ngomongin si Doom ya kan. Oh iya sih benar. Dia tuh powernya apa sih, Stern tuh kok bisa pinter. Dia tuh dibilang bisa melakukan penghitungan yang mustahil, perhitungan mustahil dia bisa buat. Makanya dia kalau lo perhatiin lo nggak nonton ya, kalau lo perhatiin waktu di itu dia bilang kemungkinan kamu ini segini persen. Nah itu perhitungan di kepalanya dia, itu salah satu powernya dia. Makanya tiba-tiba, tapi dia pernah nge-hint multiverse atau apa gitu nggak sebelum post credit scene? Enggak. Makanya kayak tiba-tiba dia ngomong, apa mana jadi tahu ini? Kayak dia tuh sebenarnya di posisi itu si Sam Wilson udah tahu tentang multiverse? Belum ya? Nggak tahu. Yang tahu tuh kalau misalnya di bumi itu paling Spider-Man, Doctor Strange, Spider-Man, Doctor Strange, terus Doctor Strange juga kan sekarang lagi tidak di bumi. Iya. Endingnya kan pasti tahu lah, pasti tahu. Tapi dia tahu. Iya, maksudnya nggak di bumi gitu. Dia kan yang lagi di bumi sekarang gitu. Kan Wong aja nggak tahu kan harusnya. Wong nggak tahu dong harusnya dong. Hah? Wong tahu harusnya. Masa Wong tidak tahu? Malu-maluin banget sebagai Supreme. Supreme. Ya, Sorcerer Supreme gimana sih? Iya juga. Berarti yang tahu ya? Si Scarlet Witch. Cuman dia kan mati kan? Mati tanda tanya. Iya. Mati tanda tanya benar. Tanda kutip. Iya benar. Nggak tahu mati atau enggak? Iya, tanya mati. Orang nggak nonton Agatha Harkness sih. Gue juga nggak nonton. Siapa lagi yang tentang multiverse di bumi? Ya makanya kan kayak orang tidak excited. Saya tidak begitu excited dengan Doomsday. Endgame itu kan 2019, Doomsday 2000 tahun depan. Cuman beda 5-7 tahun. Dia dibanding sama yang Iron Man ke Endgame 11 tahun. 11 tahun. Ya. Ya Infinity War 10 tahun ya. Harusnya 10 tahun itu. Jadi itu ya dari Captain America lah. Jeleknya di situ. Ada lagi sebenarnya. Apa? Sinematografinya. Oh ya. Tidak ada yang berkesan. Terus pas berantem terakhirnya, buset green screennya ya Allah. Berantem terakhir sama Hulk. Iya. Malah bagus dibandingkan yang pas berantem sama Hulk, masih bagusan yang battle di laut anjir. Yang deket Yamut. Yang jelek tuh ini pas si Sam-nya pidato ke Red Hulk. Iya. Buset tuh apaan anjir. Harusnya pukul ya Hulknya. Enggak tuh visualnya ya Allah. Kelihatan banget gitu. Tempelan banget, kelihatan banget tuh. Kenapa enggak dirapihin ya? Gak ada satupun frame di situ yang
oh kayaknya ini harus ditonton di IMAX tuh kayak nggak ada. Enggak, gitu. enggak di screenshot. Untung aja kita nggak jadi ke IMAX. Ngapain kita ke Kalau IMAX kalian lagi? ke IMAX orang mau ngejek kalian sepanjang-panjangnya. Kita keluar deh. Oh itu kita jadi ke IMAX. keluar, Ngerasa keluar, rugi gitu. beli studio yang reguler. Iya, ke sini aja lah. Kita pindah aja lah. Anjir. Terus orang ngerti sih, walaupun kita ya kesel kan kayak ini kenapa nggak dibenerin atau gimana, tapi orang yakin ini pasti gara-gara dari atasannya juga pasti, entah Kevin Feige entah apa, Ya bisa jadi. atau mungkin ya eksekutif emang- lah ya, eksekutif. atau mungkin nggak ada ini aja kurang matang aja persiapannya, karena kan Bisa. sampai ada reshoot besar-besaran kayak gitu aja kan. Gede-gedean tapi Kasihan juga gitu ke pekerja-pekerjanya juga gitu di satu sisi itu. Cuman ya ya mau gimana lagi, MCU-nya udah begini, orang benar-benar nggak ada harapan kecuali Fantastic Four. Fantastic Four aja orang turun sekarang. Kenapa gitu? Karena apa ya? Karena MCU. Walaupun beda universe ya. Fantastic Four Beda ini. universe ya. Beda universe. Beda universe, beda Dan universe. beda timeline. Beda timeline. universe ya, beda timeline. Jadinya masih tetap nggak excited aja sih. Iya. Nggak begitu excited. Sekarang tuh apa aja sih? Thunderbolts itu orang Thunderbolts. kalau misalnya 0 sampai 100% atau 0 sampai 100 lah ibaratnya, paling cuman 7% doang excitednya. Dari 100. Ya. Asli. Captain America apa namanya? Aku malah excited banget sama Thunderbolts. Iya, udah jadi excited banget, maksudnya Captain America mah negatif 15. Tapi kalau misalnya Thunderbolt 7 lah, jadi kan lumayan jauh gitu. Fantastic Four aja yang tadinya mungkin orang 70, sekarang mungkin 40 gitu. Iya, Bakal nonton karena Benar-benar. karena orang suka yang klasik-klasik gitulah, yang tahun 60-an, aspek ratio kayak gitu semuanya. Iya, Orang iya. pengen lihat gimana penggayaan si Matt Shakman, karena kan dia bagus tuh kalau misalnya di WandaVision. Iya. Dia ngambil retronya gitu. Dan orang pengen lihat juga di sini juga Benar-benar. gitu. Dan Iya. menghubungkan ke apa namanya, ke plot Doomsday dan Secret Wars kayak gimana gitu. Oh, itu emang bakal dihubungin ya? Harus lah. Fantastic Masa Four. enggak? Fantastic Four. Iya. Gua- Itu mah bakal nyambung banget pasti itu. lah. Enggak, gue kira kayak the different universe gitu antara. Ya, Nah ya, apakah kita bakal melihat debut Downey Jr. sebagai Doom situ? ya, Nah, kata orang ya. Pasti. Iya sih. harusnya pasti, ya, harusnya. Pasti banget kata Karena orang. itu yang pertama itu Doomsday dulu apa? Doomsday. Doomsday dulu. Doomsday. Kayak Doomsday, terus Secret Secret Wars Wars. tuh berantem. Dah orang nggak ngerti deh konsep Secret Wars di komik tuh kayak gimana sih, mereka berantem kan sesama Itu gue nggak universe baca kan. komik. Harusnya yang Antar universe. Antar kan universe. berantem kan. X-Men Secret berantem. Ya nggak sih? Kalau nggak salah gitu. antar universe atau semua universe bersatu bukan ngelawan antar satu universe. musuh gitu. Pokoknya iya, semua Pasti ada satu semua musuh. hero dan semua musuh ada di situ. Orang mikirnya kan si Doom yang harusnya Kang tetap ada ya. Orang pengennya Kang tetap ada loh. Iya sama. Iya. Kayak Kang. Orang mikirnya apa namanya, si Doom itu ngumpulin mereka semua, atau enggak si Doom itu bikin suatu masalah yang mana, atau enggak ngadu domba Iya, antar universe bisa. itulah, dan akhirnya jadinya berantem gitu. Bener. Semoga keriset aja asli. Yang Fantastic Four ya udah Fantastic Four lagi. Fantastic Four itu kan ini katanya ceritanya tentang anaknya si Reed Richards itu dibutuhin Oh, iya. sama Galactus. Dibutuhin karena kelihatan si Vanessa Kirby-nya siapa itu? Sue Emil. Storm-nya ya Hmm. mengandung Iya. kan. Jadi ya katanya bakal ada karakter anaknya yang diincar sama Galactus. Galactus tuh ternyata bisa ngecilin diri ya. Bisa Iya, bisa. bisa. Orang kira Itu emang dari lama. makanya kecil. Lo kira bakal kayak Celestial gitu. Ya orang ya justru lebih gede lagi gitu, soalnya dia bisa makan planet, Pak. Orang kira bakal ternyata emang bisa ngecilin ya. Orang kira kan kecil itu ya apaan Galactus kecil gitu. Kan ada Di- yang Yang jadi di- Galactus siapa ya? Hah? Yang jadi Galactus. yang ini Bapak siapa sih namanya, pokoknya dia suaranya dalam banget, si deep banget, benar-benar deep banget. dia pernah meranin Udah apa? tahu belum? Atau belum tahu? Apa? Kita. Udah tahu, udah ada Siapa? karakter aktornya. Yang meranin siapa? Yang di The Bear gitu. The Bear. The Bear masih itu si Ebon Bakarah Iya, terus yang jadi Thing. The Thing-nya. Coba cari deh. Terus mana cari deh suaranya dia. Deep banget, makanya agak cocok juga kalau jadi Galactus. Galactus MCU aktor. Ralph apa gitu. Ralph Fiennes. Bukan Ralph Fiennes, itu mah Voldemort. Ralph ini Ralph siapa? Lihat dulu tuh. Yang di The Witch. Ralph Ralph Ineson. Ineson. Ya Iya. itu, iya. Iya. Anjir. Mana tahu suara dia kan? Tahu. Deep banget aja. Benar-benar. Iya. Makanya sebagai seorang ya, segede Celestial gitu harusnya suaranya bisa sangat intimidasi banget sih harusnya. Hmm. Udah gitu ini lagi karena kita udah misah dari Captain America juga,
sama the future of MCU. Udah lihat trailernya kan? Fantastic Four. Udah. Si John Malkovich juga jadi apa tuh? Ya kan? Siapa dia? Nggak tahu. Ya, makanya. Ya kan? Yang kaki. Siapa? John Malkovich nama aktornya. Nggak tahu jadi siapa. Orang tuh sebenarnya berharap simple aja gitu MCU tuh cerita-ceritanya. Maksudnya jangan terlalu banyak karakter juga. Walaupun orang ngerti sih pokoknya. Menurut orang ya pokoknya semua film sebelum Secret Wars itu pasti hancur buat orang. Kecuali Spider-Man kalau dilakukan dengan benar ya. Spider-Man 4 kan katanya 2026, 2027 gitu. Yang ini yang apa? Iya si Tom Holland ya. Iya, nggak tahu. Semoga nggak ada multiverse-multiversean aja. Gue lebih berharap sama Spider-Man yang ini, yang mana? Miles Morales. Mau berharap gimana kan ke delay. Iya. 2029. Serius 2029? Nggak tahu. Gila. Nggak tahu itu kan. Nggak tahu digas tuh nggak sih? Hah? Harusnya kan tahun ini kan tahun ini. Tahun kemarin harusnya. Kan kemarin ya harusnya. Enggak deh. Harusnya. Kan 2023 yang Across. Iya. Gak mungkin satu tahun bisa aja sih sebenarnya. Waktu itu dibilangin kayak gitu setahun sama Sony-nya, sama Sony. Kan tapi ada kontroversi, bukan kontroversi. Ya ada kontroversi gara-gara yang pekerjanya inilah jam waktunya nggak benar ibaratnya kan. Itu lagi rame tuh di Hollywood tuh. Iya, makanya dipindahin. Terus. Betul. Kayak kapan? Nggak ada ini, nggak ada. Kalau nggak salah yang dibilang di delay juga itu masih rumor, tapi emang kayak pasti aja, udah hampir pasti aja gitu. Terakhir 2027 ya delaynya, rumor delaynya. Iya, terakhir delay 2007. Sumpah ini kayak ini tahu ini gak sih Sherlock Holmes tuh dari 2012 sampai sekarang. Anjir, Cok, enggak ada. Apa yang RDJ? Yang ketiga yang RDJ. Oh. Kan itu kan harusnya jadi trilogi kan? Oh, belum ada trilogi gitu. Belum, itu harusnya triloginya 2018 tadinya. Sampai sekarang enggak ada. Atau ada kabar. Ya, balik ke MCU. Jadi Fantastic Four itu gimana? Kalau orang sih ya oke sih, menarik, walaupun orang berharap pengen lihat lagi harapannya footage-nya kayak gimana. Orang pengennya sih udah full aja 4:3 full satu film gitu. Jangan ternyata kan kalau di trailer kan ada letterbox sih, tapi ya gimana lagi film zaman sekarang gitu. Kalau dari style orang suka dari desain karakternya gitu si Pedro Pascal, walaupun orang nggak pernah serk Pedro Pascal jadi Reed Richards ya. Kalau misalnya si siapa yang jadi Storm, Johnny Storm tuh. Si Jason Storm. Siapa sih nama aktornya? Si itu Joseph Quinn itu ya oke lah, dia bisa kelihatan tengilnya gitu. Hairstyle juga bagus dia. Iya. Outstyle dapat banget. Siapa? Hairstyle-nya si Joseph Quinn jadi Storm dapat banget pas kayaknya dia terbang di angkasa itu. Dan mungkin karena ngikutin ini juga sih, ngikutin si Vanessa Kirby kan, mereka kan sibling gitu, jadi harusnya sama-sama blonde. Betul. Terus kalau misalnya The Thing-nya, orang kira itu dia bakal, agak naif ya, tapi orang mikirnya bakal ini sih, bakal full practical kayak tahun 2004. Iya. Tapi orang ngerti sih, itu sebenarnya practical. Mereka pakai ini, tapi di polishnya pakai polish ya, betul. Ya orang ngerti aja, orang nggak komplain di situ. Dan oke bagus aja dari desainnya semuanya. Dan orang suka kostumnya juga, bener-bener kayak komik kayak ini loh, kayak yang retro banget, kayak suit apa sih? Kayak space suit gitu loh. Iya kayak space suit. Jadi gak harus kayak Fantastic Four yang 2004 atau Fantastic Four si Miles Teller itu yang benar. yang sampah itu katanya. Jadi tapi kita belum melihat kekuatannya si Reed Richards di. Nggak ada, cuman dia dong yang nggak dilihat. Kayaknya belum selesai. Jadi sih. Belum di render. Yang bagian iya benar. Karena kan belum rapi nih, ya daripada dikomplain kita. Marvel itu belum ada tuh yang nge-stretch ya nggak sih? MCU belum. Nggak ada kan? Nggak ada. Kamala Harris. Oh ya Kamala Khan ya. Kamala Khan. Itu nggak nge-stretch, dia pakai cosmic power. Which is aneh juga itu. Makanya kayaknya mereka mungkin mencoba untuk gimana caranya itu nggak kelihatan jarring gitu loh, nggak kelihatan aneh. Iya. Pengen kelihatan kayak real aja sebenarnya. Padahal pasti aneh. Iya, dia kan emang super powernya aneh. Si siapa? Reed Richards. Si Mr. Fantastic gitu. Kalau DC pernah gak bikin kayak gitu? Apa? DC. Emang ada ya? Siapa? Aku nanya. Nggak ada deh kayaknya. Yang apa? Yang DCU filmnya apa aja Bapak? Dikit banget Bapak, jangan berharap apa-apa film sama. Siapa tahu di series gitu apa di mana? Enggak ada. Nggak ada. Serius. Di situ ini enggak sih? Apa?
Enggak deng. Nggak ada yang stretch man. Iya stretch enggak ada man. yang stress. Ada sih, tahu sih. di komik ada. Di komik pasti ada. Iya di komik ada. Maksudnya di Pasti film. ada counterfeitnya lah. Kalau Marvel ada ini pasti situ. Iya, Kalau betul. Gitu ini. Apa gitu namanya lupa. Orang nggak tahu kalau misalnya DC atau gimana. Iya enggak ada ya. Yang maksudnya yang real person gitu enggak ada ya. Belum ada. Nah, kalau misalkan kayak animasi kan banyak. Itu Fantastic Four. Orang ya oke lah, orang bakal nonton sih pastinya. Iya lah. IMAX sih, soalnya mereka katanya kan itu di film ditayangkan untuk IMAX itu, dipertunjukkan untuk IMAX. Walaupun orang nggak yakin mereka pakai kamera IMAX kayak Nolan, karena susah juga, mahal juga, dan gila ini kan film superhero gitu. Yang selanjutnya itu Thunderbolts. Orang udah nonton trailernya juga. Oke. Nah, apa ya paling ya? Yang orang suka deh bagus. Apa? Lah, Color gradingnya banyak bagus. yang ngejek malahan. Di? Grey, itu Grey. Oh sialan. Tuh Grey. Oh itu fans-fansnya Captain America Brave New World. Dia kan suka lihat yang pink-pink gitu, pink merah. Justru yang Captain America tuh terlalu berwarna gitu orang. Emang ya itu fans. Iya itu makanya. Yang kayak gitu yang kayak gitu. Nggak, tapi beda ini nggak sih harusnya kalau Thunderbolt kan emang harusnya dark gitu nggak sih kesannya. Jadi kenapa cold Captain gitu. America kayak gitu? Ya Kalau pengen dipin kayak The Winter Soldier. kalau kayak gitu jelek dong Red Hulk. Iya, Justru washed out gitu. Justru lebih gila gak sih kalau itu film dibikin lebih dark? Tapi emang Red Hulknya nggak nyeremin. Nggak seserem 2008. Ya. Tapi kalau dibanding Hulk yang sekarang mati Hulk yang sekarang mah. Iya. Lawan Red Tapi Hulk. kalau soal warna tuh mungkin kalau misalnya Captain America ya nggak segrey Thunderbolts tuh gara-gara ini kali di ending itu kan yang di Sakura itu kan mungkin karena ada implikasi memori dengan Ke Betty, anaknya. iya. Iya, anaknya itu. Nggak dapet sih. Iya, ada di akhir Buat- kan ya, di penjara kan, datang di Iya. penjara kan. Cuma buat plot doang. Iya, Cameo doang aja tuh hitungannya. Cameo doang. cuman cameo doang. Tapi Ya, ya, tapi gue bingung deh. Itu kan harusnya bukan Bruce Banner yang Mark Ruffalo kan harusnya. Bukan. ya, emang bukan. Dia nyambunginnya gimana ya? Gue rada Ya bingung. kan Ya, sama-sama Bruce Banner. Itu mah nge-request Iya, bodo aja. amat. Hitungannya kayak nge-request aja berarti hitungannya. Kalau mau pintar, ternyata selama ini multiverse mengefekkan muka orang gitu, jadi berubah. Bisa aja sebenarnya. Sebenarnya ya MCU tidak mengarahkan persepsi kita ke arah sana gitu loh. Tapi Rhodey aja nggak dipermasalahin. Ya enggak. Kalau itu emang request. Itu mah ya udahlah. Iya. Baru 2 film dari cast. Baru sebelum ngomongin Thunderbolts lagi, balik ke Captain America, nggak ada ngomongin Secret Invasion. Ini apa sih itu? Series apa sih? Oh nggak ada, sorry. Oh iya nggak ada sekitarnya apa ya? Apa series apa sih Lu itu? ngapa tiba-tiba nyebut itu bangke? Iya nggak tahu, tadi orang kayak apa sih tadi ngomongin apa ya? Oh, Secret Invasion. Emang si ini Nick Fury pacaran sama Skrull ya enggak kan ya? Hah? Apaan sih? Oh enggak Nggak ada nih. kayak gitu. Nggak ada. Skrull nggak ada. Nick Fury itu kan terakhir kelihatan tuh pas di mana? Di The Marvels. Demi Allah aku expect ada Nick Fury di situ. Nggak ada lu. Bangke. Di sini. Iya. Yang Di mana? Di sini di film ini. lagi sibuk Super Bowl. Oh iya Dia benar. udah nggak ada dia. Kira ada Nick Fury kan. Nih, saya kan yang pasti kan membentuk Avenger baru. Oke. Post credit scene at least Nick Fury lah. Iya. Nah, maksud gue tuh harusnya post credit scene tuh jangan ya apa yang sesuatu yang ada di movie-nya itu loh. Misalkan kayak apa ya? Ini kayak apa sih yang post credit scene-nya Eddie Brock itu yang sama yang Venom ketinggalan. Oh iya. Nah, harusnya kan itu in the different movie gitu kan post credit scene-nya. Ya harusnya Iya, gitu. ngerti. Ya tau lah nih film aneh. Entah masukin Nick Fury atau masukin Dr. Doom dari shot dari belakang itu udah oke banget sebenarnya buat post credit scene. Ya, but anyway, di Captain America ada Bucky, Thunderbolt. Nah, Thunderbolt ini Masih nyambung. orang sebenarnya gini ya, konsepnya orang suka gitu kayak Dark Avengers. Benar-benar. Gitu kan. Udah gitu orang si Sentry itu orang gak tahu kok tiba-tiba bisa ngematiin orang dengan cara begitu deh. Sentry itu mah. Kalau nggak salah alter Sentry egonya itu- sih kata gitu. Oh, supaya baik. Supaya baik kan, supaya Ya dia superhero. sendiri baik. Sentry itu mah. Belum nggak diliatin sebenarnya di Iya. trailer. Di nggak trailer diliatin. belum ada. Nggak ada. Tapi ada kalau misalnya dia dari belakang doang siluet gitu. Dia tuh banyak yang bilang Superman-nya Marvel. Sentry itu. Superman Marvel. Oh. Karena kayak gampang banget matiin orang. Udah Iya, itu kenapa matiin orang ya? Kayaknya gara-gara masih di brainwash atau apa. Dia punya alter ego gitu. egonya. Katanya sih gitu, itu alter egonya si Sentry, makanya lebih dark gitu. Iya, Dia sih Dia kayak apa namanya Superman versi mata merah ya. Cuman Superman masih powernya beda. Powernya beda. beda. Cuma Oh. lah kalau gitu Captain Marvel apa dong?
Kalau Marvel tuh apa? Enggak ini nggak jadi. Orang tadi mau menyebutkan karakter Emilia Clarke yang nggak ada di series itu. Iya. Siapa dia? Mau bilang kan itu kayaknya paling powerful, tapi nggak, itu apa sih? Oh, itu Game of Thrones. Iya, Dia- emang karakter MCU paling overpowered dia? Enggak kan ya? Ya, enggak, bukan. Siapa Siapa itu? dia? Enggak tahu. Dia kan Mother of Dragons. Iya. Apa namanya? Thunderbolts. Kalau Thunderbolts ada keinginan orang buat nonton. Bisa jadi enggak, Iya. tapi orang ada keinginan buat nonton soalnya walaupun jokes Marvel tuh kelihatan banget ya kalau di trailer ya. Iya, bos. Iya. Jokes Marvel. Iya, itu jokes Marvel gitu. Iya bener. Trailer jeder hening, ada dialog. Nah ini pasti ngejokes ya bener. Gitu. Formula Marvel tuh. Iya, Formulanya kebaca. bisa gak sih bikin trailer tuh yang agak gimana gitu? Ini sampai Avengers Doomsday sama Secret Wars kayak gitu. Ya Allah. Udah selesai. Yang sebenarnya ya Ant-Man and the Wasp, Ant-Man Quantumania yang teaser pertama tuh agak bagus menurut orang. Soalnya Kang-nya gak diliatin kayak ngomong atau apa, jadi benar-benar dia tuh Teaser yang mana lagi kayak lupa gue. udah amat Pak, itu 2022 Pak. Quantumania. Ya gue nonton soalnya. Ya, jadi ya orang kayak wah serem nih ngelihat Kang gimana itu. Tapi kalau misalnya nanti Doom kayak gitu juga, maksudnya ada jokes-jokes gitu. Awas aja. Udah. Thunderbolts ada apa lagi sih kalau misalnya di trailer ya? Thunderbolts ada apa lagi? Si Kayak sih Thunderbolts bakal pokoknya kayaknya si Bucky bakal ngerekrut mereka semua jadi Avengers. Bakal apa? Ngerekrut mereka semua jadi Avengers. tapi di komik mereka bukan Avengers, Pak. Bukan. Nggak tahu deh. Orang mikirnya apakah mereka bakal ikut mengadu domba universe ini dengan yang lain, nggak tahu sih. Itu mereka hitungannya hero atau Anti-hero kayaknya. Anti-hero. anti-hero? Iya, anti-hero. Makanya sebenarnya aku juga bingung kenapa ada Bucky di situ. Padahal Iya, kan Bucky makanya balik kan. Padahal Bucky Dan jadi jadi- congressman. Iya anjir. Dan dari awal dari announce ada Bucky. Dan dia gak pakai topeng waktu itu anjir. Gimana? Udah ngapain pakai topeng Enggak, sekarang? gue mikirnya kayak kalau dia congressman kan harusnya menyembunyikan identitasnya sebagai Thunderbolt gitu. Oh enggak. Iya jadi congressman jadi. Jadi kongres. Tapi kan si Val-nya kan ketua CIA. Oh Van. Oh ya Val ya. Si Val si cewek itu Iya. si Ya, yang Sopranos siapa lah apa itu lah. Nggak tahu lah. Thunderbolts bakal- Julie administrator lah, administratornya. Ya. Administratornya Jadi Thunderbolt. bisa aja si Val itu rekrut si Bucky buat ngumpulin mereka semua. Iya. Si Yelena, si Red Guardian, si US Agent, Ghost balik lagi, gokil. Terakhir 2018 terus sama si Task Manager ini Tes ini. Test manager. Master. yang nggak tahu jadi mirip sama di komik gak sih katanya? Jauh. Jauh ya. Tapi yang Emang di komik ini apa aja? Di Tengkorak komik kan? justru yang di Black Widow. bukan yang di Black Widow hancur parah ya? Tengkoraknya. Bukan, maksudnya apa ya karakternya gitu. Oh karakternya. Dikiranya Taskmaster. Taskmasternya tuh kayak gimana, Oh, iya. ternyata itu anaknya sih itu itu, kan. ya. Jadi aneh Oh, gitu lah. iya. Tapi Taskmaster kan dia gimana karakternya dia tuh sebenarnya? Lupa lagi. Nggak tahu, orang juga nggak di tahu. komik. Tapi dia Iya. kata ability dia di Black Widow itu sama kayak di komik gak sih? Dia bisa meniru gerakan skill Kalau orang. nggak salah Orang nggak Lupa baca lagi. komik Mas Eva. kayaknya bisa, kayaknya enggak lupa. Nggak baca juga Orang pengen lihat aja sih kayak gimana dinamika grup ini Dark Avenger. Orang bilangnya selalu Dark Avenger. Thunderbolts Tanda bintang. Avengers not available. Oh iya. Disclaimer-nya itu. Katanya itu soalnya di promo Cina atau Jepang gitu ada tulisannya. The Avengers not available. Kayak gitu katanya. Tapi nggak tahu ya Emang nanti nggak ada. bintangnya apa. Karena Avengers tuh terakhir ngumpul kapan? Nanya Endgame. Endgame. Udah nggak pernah lagi. bukan yang oh iya kumpul deh, Endgame. Endgame kumpul. Gak ada yang ngumpul bareng. Itu pun nggak Hollywood. bareng, itu pun mereka kumpul gara-gara Hollywood, Hollywood. perpisahan. Confess. tapi di Endgame pun mereka kumpulnya kan gara-gara ini nggak sih? Maksudnya kumpulnya tuh nggak bener-bener kumpul jadi satu. Bahkan gue tuh Enggak. sempat berharap di Endgame itu mereka bisa ngebuat lingkaran gitu, the original six-nya gitu loh. Kan mati, udah 2 mati. 3. 3 ya makanya. 2. Tiga mati. Siapa? Kan Black Widow, Iron Man. Steve Rogers. Kan masih ada di pemakaman mah. Enggak, Mati. maksud gue pas war terakhirnya itu loh. Oh, Tapi udah di nggak ada Endgame, Natasha, ya? udah nggak ada Endgame, Natasha. Endgame. Oh iya. Tapi udah nggak ada nggak ada Natasha. Natasha, iya. Iya. Udahlah capek sama Marvel. 3 mati, 1 di dalam. Hitungannya juga nggak ngumpul sih kalau kata gue. Steve Rogers juga ini sebenarnya masih belum ada kejelasan loh dia itu mati atau enggak. Iya.
Atau Kayak udah di disebut Falcon nggak sih? Winter Soldier dia bilang mati ya? Enggak Enggak ya? Enggak nyebut jelas mati Seingat itu orang enggak. enggak ada Ya kan. mati mati nggak mati pun juga dia mau ngapain? Udah tua juga ya. Tua. Ya enggak, siapa tahu ternyata di Doomsday atau di Secret Dia, War muncul iya, dia ada sih pakai yang buat jalan gitu. masih kayak Carl Fredrickson di Up deh. Iya. Si Doomnya mati aja kayak gitu. Ternyata itu The Secret Power. Iya katanya Secret Sevens ada rumor. Kalau nggak salah dia udah ngedeny deh. Tapi bisa jadi. Siapa? Ya. Tapi saya nggak percaya sama aktor-aktor MCU sekarang. Iya. Ternyata kayak Andrew Garfield Kan katanya dia mau ada muncul di Doomsday atau di Siapa Secret Wars. Chris Evans. Oke. Entah jadi Nomad apa Captain Hydra. Nomad ya? Captain Hydra dari universe lain gitu. Kan udah jadi Nomad di Oh, iya, Nomad Infinity War. Ya kan di Endgame jadi Captain America lagi. Yang mana bolak-balik ya. Kayaknya jadi Nomad deh. Kalau jadi orang sebenarnya orang sudah tahu apa yang akan terjadi di Secret Wars. Hugh Jackman balik lagi, Tobey Maguire balik lagi, semuanya balik lagi ya. Pokoknya yang Marvel ya, full Marvel itu pasti balik lagi. Nanti Chris Evans juga ikut. Iya pasti ada. Pasti ada. Dia bisa jadi Captain America atau bisa jadi Captain Hydra. Captain Hydra bisa aja. Jadi yang kayak versi jahatnya gitu loh. Betul. Cuman kayak ya udah ketebak gitu. Endgame tuh kan gak ketebak sama sekali gitu kalau buat orang ya. Endingnya. Iya Maksudnya benar. kayak mereka ngumpul. Benar. Gitu, Tiba-tiba make a portal. Iya dan makanya sekarang tuh bingung sih kira-kira. Secret Wars ini bisa jadi bagus banget atau jelek banget. Jelek banget Iya, betul. cuman ada dua spektrum juga ngeliatnya. Benar-benar. Bagus banget atau jelek banget. Dia nggak bisa biasa aja itu nggak bisa. Kenapa jelek banget? Building karakternya kurang. Benar. Itu aja. Udah amat cerita sebagus apapun, kalau karakternya nggak ada yang penting, udah jelek. Awalnya kan yang mau nulis tuh yang dari Shang-Chi kan, tapi kan nggak jadi ya. Yang dua Avenger ini sekarang jadi sama si Russo, Stephen McQuarrie itu yang nulisnya. Iya. Dan di direct ada. sama Russo Brothers. Iya sebenarnya. Itu kita udah pernah ngomongin itu di episode yang lama banget Benar. berapa yang waktu itu. Kalau menurut orang itu desperate mereka Iya. Marvel tuh masukin Russo walaupun gini Brothers kalau lagi. misalnya ternyata mungkin awalnya desperate tapi mereka akhirnya menemukan jalan kreatif alasan kenapa mukanya Doom sama kayak mukanya Tony Stark di main universe itu dan ternyata works gitu si kreatif decisionnya gitu keputusan kreatifnya ya orang salut lah kalau misalnya itu terjadi respect, ya. Tapi orang nggak lihat skenario itu terjadi. Bisa aja ternyata dia Tony Stark Dan masih hidup gitu. bisa aja dia ternyata Howard Stark di Fantastic Four terus membelot akhirnya marah. Oh maksudnya di in the different universe ya. Wah saya bisa jadi nih ternyata di reveal di Fantastic Four tuh ternyata ya itu si Victor Von Doom tuh mukanya si RDJ yang ngefunding si Fantastic Four buat ke luar angkasa. Oh, iya. Terus kan kayak gitu tuh sama percis aja kalau misalnya sama percis kayak yang Fantastic Four 2004. 2004 ya. Ya. Cuman ya bedanya dia nggak ikut aja, dia nggak ikut ke roketnya sekarang. Cuman nggak tahu lah, orang nggak ada harapan. Ini ya orang mau ngomongin ini sebenarnya nyambung ke DCU. Kenapa tuh? DCU tuh orang tuh selalu bilang kayak gini, terkadang Marvel Anda tuh bisa bikin film yang gak harus connect kemana-mana dan gak harus di universe MCU gitu. Iya, Dan iya, ini iya. Fantastic Four juga enggak kan, cuman kan pasti ada jembatannya ujung-ujungnya. Orang mikirnya kayak gini aja gitu loh. Misalnya nih sekarang nih di detik ini sekarang Spider-Man pertama, Spider-Man 1 Tobey Maguire muncul Iya. dengan filmnya yang sama persis kayak gitu. Maksudnya ya itu film Spider-Man tapi nggak kayak MCU nggak ada, ini nggak ada tapi buatan Marvel Studios gitu. Benar. Jadi nggak harus connect itu. Itu yang terjadi sama DCU. DCU kan ada Elseworld yang isinya The Batman, terus nanti The Batman 2 kayak gitu kan. Jadi nggak harus connect ke Superman, nggak harus ke ini gitu. Mungkin aja bisa connect tapi setidaknya dibikin standalone aja lah gitu, nggak usah. Iya. Nggak harus nonton ini nonton itu gitu. Make it as a movie gitu, jangan as a konten yang berkelanjutan itu yang harus dilanjutin atau gimana gitu. Makanya orang-orang kalau misalnya nonton misalnya apa Batman gitu ya nggak harus nonton Batman sebelumnya atau kayak gimana gitu karena emang gak nyambung juga sih. Cuman ya orang pengen itu aja lebih banyak standalone aja supaya yang benar-benar standalone berdiri sendiri, nggak harus ditopang dari belakang, nggak harus nopang yang di depan gitu si filmnya tuh. Semoga DCU juga bisa kayak gitu sih. Dengan Superman, tapi Superman kenapa harus banyak banget karakter sih? Nyebelin banget. Ini alasan, satu-satunya alasan.
MCU kayak gitu ya buat duit. Mereka Masa butuh? Udah banyak banget duit padahal. ya. Ya kenapa gitu kan biar ada yang nonton. Pastinya. Ini Ya kata mereka nyambung sama ini sama ini. Biar Disney tuh orang-orang. berdarahnya tuh di streaming. Semua streaming itu kan sekarang lagi berdarah. Iya, lagi. Nggak ada yang untung ibaratnya gitu loh. Naikin harga lah sekarang. Disney Plus dulunya cuma 200-300 per tahun, sekarang berapa? 2 juta. Seriusan? Jutaan lah ya. Gila juga kan. Gila juga. Sejuta deh. Sejuta ya. Setahun. Sama kayak Apple TV Plus setahun juga sejuta. Ya kan itu ya, jadi mereka butuh banyak konten juga. Tapi kalau misalnya banyak konten tapi kontennya jelek juga ya. Sayang aja makanya. Ya sudah lah. Orang tuh tahun ini tuh kan 3 ya. Marvel. Captain America, terus Thunderbolt. Fantastic Four. Thunderbolt dulu ya. Iya, Thunderbolt dulu. Gila gapnya. Tapi enggak deh, sama deh kayak 2019. 2019 kan Maret itu kalau nggak salah Captain Marvel, terus bulan Mei itu Endgame, terus bulan Juli Juni itu kalau nggak salah Far From Home kan. Jadi ya cocok sih sebenarnya sih. Cuman kenapa nggak makin jauhin aja gitu antara, jadi misalnya winter, summer, winter, awal tahun, tengah tahun, akhir tahun gitu. Nggak tahu deh. Akhir tahunnya mungkin mau diselipin ini apa series ya. Daredevil. Daredevil mah di tengah ya. Daredevil kan seriesnya di tengah, di tengah tahun gitu. Iya tengah tahun. Born Again. Apa aja sih series tahun ini MCU udah nggak ngikutin? Daredevil. Nggak ada lagi deh. Oh iya ya, harusnya ada. Sekarang yang lagi jalan Spider-Man. Iya Spider-Man itu series. Iya yang Your kartun. Friendly Neighborhood Spider-Man, iya. Yang Norman Osborn-nya Black. Lupa apa lagi? Itu enggak apa ya? Lupa gue. Gak nyambung pokoknya itu mah, kalau sama universe ini mah gak nyambung kan ya. Enggak. Soalnya desain karakternya sama kayak di komik semua, si Dr. Ock-nya sama kayak yang di komik, punya poni gitu dia. Sisanya orang gak ngikutin lagi, udah males saya sama Marvel. Sekarang tuh 2024 tuh yang orang tunggu 2025 tuh yang orang tunggu apa ya? Ini masuk watchlist gak sih itu? Watchlist. Ini enteng banget. Jadinya gitu. Watchlist. Oke, kita sekarang masuk watchlist deh. Karena orang tuh kayaknya paling dikit deh orang nonton apa yang ditonton dan mau ditonton. Orang sekarang lagi full fokus ke Severance. Series. Yeah. Karena orang lagi punya Apple TV Plus nih, jadi orang nonton aja. Seru banget guys, wajib nonton please. Sudah ada ribuan orang yang bilang kalau misalnya ini adalah series terbaik sepanjang masa. Itu Severance. Yang kedua, film terakhir yang orang tonton harusnya itu In the Mood for Love. Apa? Iya, In the Mood for Love. In the Mood for Love dari Wong Kar-wai. Orang nonton itu karena movie, jadi waktu itu ada 15.000 3 bulan guys, jadi diambil aja waktu itu sama orang. Stop. Kedengeran ya? Kedengeran Bapak. Apa namanya? Kalau dari In the Mood for Love ya, orang tuh pengen nonton karena ya banyak yang ngomongin. Iya. Dan lebih tepatnya banyak yang ngomongnya gini, this is the most sexual movie without sexual. Enggak, ciumannya enggak kan? Mereka enggak pernah kan? Enggak. So it's bukan sexual, apa jatuhnya? Intimate mungkin. Intim. The most intimate, the most sexual tension movie without any intimate gitu lah. Explicit lah ya. Iya. Yang mana kalau dari orang sebenarnya harus nonton 2 kali deh orang kayaknya. Biar tahu bagian mana gitu. Walaupun orang ngerti lah dengan scene-scene di lorong yang beli mie itu, yang mereka selalu ketemu itu. Dari tatapan biasa doang kayak halo tetanggaan gitu, terus lama-lama akhirnya mereka jadi makin makin dekat aja kayak gitu. Dan ternyata orang nggak tahu ternyata mereka tuh tidak pacaran gitu. Enggak. Iya kan? Ternyata mereka tuh role play. Orang baru tahu itu. Mana tahu nggak kalau mereka tuh role play? Oh, di real life-nya, di secara ininya. Di ceritanya. Kan orang tuh gini, ada adegan di mana pertama si cowoknya dulu yang ngegoda si ceweknya gitu. Iya. Terus tiba-tiba cut, ngulang lagi adegannya. Ceweknya sekarang. Makanya orang bingung, ini apa maksudnya? Apakah alternate kah atau apa? Ternyata itu tuh maksudnya mereka ngulang dua kali untuk apa ya? Mereka tuh pengen tahu
si pasangan mereka itu bisa saling suka kenapa sih? Coba kita role play. Gitu loh. Oh. Jadi mereka tuh nyoba-nyoba terus akhirnya tapi lama-lama muncul perasaan ke satu sama lain hari itu. Terus nonton 2 kali orang sih. Orang suka sama lagunya. Lagu-lagu yang ada di situnya orang dengerin tiap naik motor juga. Tapi sisanya ya orang harus nonton lagi sih kalau misalnya In the Mood for Love. Kalau buat film yang orang pengen tonton selanjutnya itu apa sih? Oh ya Interstellar ya. Interstellar itu wajib ditonton ya. Tanggal 26 Februari hari Rabu. Oke. Oke, siapa? Raffi. Oke, gue dulu ya. Ya. Ini film yang udah gue tonton dulu. Udah, terus habis itu yang mau ditonton. Oke, yang udah gue tonton yang dekat-dekat aja sih. 1 kakak 7 ponakan. Nah, kalau Amerika nggak dihitung. Kata Amerika nggak dihitung. Gak usah. Itu Gak usah. Itu aja nggak gue masukin ke review gue di SG itu anjir. Gak penting. Apalagi yang mau diomongin soal 17 itu? 1 kakak 7 ponakan menurut gue kalau kita lihat sebenarnya dari cerita tuh cukup sederhana kalau menurut gue. Menceritakan tentang sandwich generation kan. Orang yang terkena sandwich generation. Terus juga apa ya? Perjuangan dia merawat ponakan-ponakannya, terus ngejar mimpinya segala macam gitu. Cukup sederhana. Cuman permainan emosi penontonnya tuh benar-benar berhasil banget itu. Bahkan gue di film itu gue nggak nangis sih, tapi berkaca-kaca gitu. Berkaca-kaca itu di 2 kali. Itu di momen ketika si Moko ya namanya ya. Moko nyeritain tentang ponakan-ponakannya ke Morin pas di kantor. Itu bagus banget ya sintakmanya, keren banget itu. Gua sampai berkaca-kaca. Sama yang kedua itu pas si Mokonya ngobrol sama Ais pas Aisnya jualan pop es. Nah, itu juga gue berkaca-kaca di situ. Keren banget. Terus ada beberapa scene yang menurut gue bisa disebut sebagai apa ya, referensi dari fotografi gitu, karena itu scene kalau misalkan lo ambil satu frame itu bener-bener kayak sebuah foto itu. I see. Contohnya kayak scene yang di kamar mandi tuh, kalau yang shot yang dia duduk di WC terus diem. Itu keren banget anjir. Itu kalau lo screenshot itu bener-bener bisa jadi sebuah fotografi. Terus juga shot yang dia di mandi bola, ada cahaya-cahaya remang dari jendela, itu keren banget. Sama yang ketiga itu scene waktu mereka ngelihat sunset di pantai. Itu keren. Itu ending itu? Enggak, itu bukan ending. Itu kan ending. Bukan ending. Endingnya tuh malah yang di tangga ya endingnya, seinget gue ya, di tangga rumah, depan rumah. Mereka duduk depan rumah. Itu sebelum ending banget. Endingnya yang mana sih? Yang di meja makan. Yang mereka akhirnya makan bareng. Oh iya benar-benar ya ending itu. Oh sama satu lagi yang si ini, tau gak sih? Lo inget gak? Kayaknya lo susah sih ingetnya. Pokoknya shotnya itu si ponakannya Moko yang pertama yang laki-laki itu lagi main gitar, terus di shotnya dari dalam rumah. Oh iya. Tau gak? Yang si Masih Freya pulang. Iya. Oh iya. Itu juga bagus. Freya, siapa sih namanya? Gak tau gue siapa nama dia di film itu, lupa. Kenapa bisa 1 kakak 7 ponakan sih? Karena gue tuh awalnya ngitungin kayak gue kayak masih ada 2 ponakan lagi gitu. Ternyata 2 ponakan itu si kakaknya. Kakaknya yang ini bukan yang meninggal ya, bukan kakak yang meninggal, kakak. Oh ada kakaknya yang meninggal atau gimana? Dia punya 2 kakak. Dia punya 2 kakak. Yang satu meninggal. Yang satu meninggal sama Dia 3 bersaudara berarti? Iya, 3 bersaudara. 2 kakak, satunya meninggal. Nah kakak yang meninggal ini, dia tuh si Moko tuh tinggal sama si kakaknya yang meninggal. Tinggal sama kakaknya yang meninggal. Iya. Ringo Agus. Bukan. Ringo Agus satunya lagi. Nah, Ringo Agus satunya lagi yang Nah, Ringo Agus itu salah satu ponakan yang dimaksud dalam judul itu. Iya. Ringo Agus itu. Padahal kakak. Ya, makanya dibilang suaminya kakaknya. Makanya disebutnya sandwich generation. Suaminya kakaknya. Oh, suami kakaknya. si Ringo Agus. Iya, suami kakaknya. Lah kakaknya? Kakaknya ada cewek. Di mana? Di sini Namanya siapa sih, lupa gue. Oka. Bukan, Osa. Oh, wait. Terus 7 itu anak dia semua? 7 Enggak, 7 itu ponakan. 7 ini 4 atau 5? Ya, 4-nya itu anaknya kakaknya meninggal. Oke. Terus 2-nya ini si kakaknya si Kak Osa sama istrinya Kak Osa. Nah, satunya itu anak titipan. Anak titipan dari guru les pianonya. Dia menanggung 7 orang. 7 orang, makanya disebut 1 kakak 7 ponakan. Nah, yang gue nggak suka dari film ini itu adalah mungkin gue nggak sependapat sama orang-orang ya. Itu tuh temponya kecepatan di awal. Jadi waktu
Kan yang pertama meninggal tuh suami kakaknya kan. Suami kakak dia lagi sidang, terus suami kakaknya meninggal. Gak lama setelah itu kakaknya ini kan lagi hamil terus ngelahirin dan meninggal juga. Nah itu temponya tuh kecepatan gitu menurut gue. Dan gue paham emang harus cepet di situ. Tapi Di awal ya itu ya? Iya di awal. Dan gue ngerasa kayak ini kayaknya kecepatan deh di sini gitu. Gitu sih Cuman gue. di beberapa part temponya itu kurang. Ya. Walaupun penyampaian ceritanya bagus. Bagus. Tapi temponya aja yang kita temponya kurang. lambat. Itu jadi gue nonton satu kali tuh di ponakan. Terus kayak kemarin gue nonton The King, Timothy Chalamet. Itu pas apa namanya? Pas KKN ya, gue di pondokan nonton. Gimana? Ya oke sih. Menurut gue bagus. Yang kurang di sini adalah koreo perangnya. Gue nggak tahu ya, apa mungkin karena konsepnya mereka perang di lumpur gitu. Jadi kayak ya lebih kayak gulat biasa aja, nggak ada dentingan pedang dan lain-lain gitu. Itu kisah nyata bukan sih? Kisah nyata tentang King Henry kelima. King Henry the Fifth, nggak tahu sih King Henry kelima tuh. Terus gue nonton, ini baru semalam banget ya, gue nonton Radcliffe, tau nggak? Radcliffe itu film perang dari Cina apa Korea ya? Cina. Zhuge Liang tuh Cina ya? Zhuge Liang. Yang Cina. Iya. Film tentang Zhuge Liang. Film tentang Zhuge Liang, Radcliffe. Film pertamanya menurut gue biasa aja. Yang keren banget itu film kedua ya. Kenapa itu? Jadi part 1 sama part 2. Part pertama itu menurut gue kalau misalkan kita ngelihat apa ya, dari ceritanya itu kurang rapi. Jadi kayak lompat-lompat gitu. Lompat-lompat. Terus juga yang koreo perangnya juga kurang. Koreo perangnya itu kayak film kolosal gitu anjir. Tahu gak sih? Nggak tahu sih kolosal. Yang kayak seolah dibuat-buat, dia tiba-tiba kepleset terus ngayunin pedang, lompatnya ketinggian gitu-gitu. Oke. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu menurut gue lumayan perfect. Karena penulisannya bagus, terus pembangunan karakternya. Ada berapa film? 2 doang filmnya. Ada 2. Itu pun kayaknya bukan 2 film yang beda gitu loh. Kan biasanya kalau film sequel tuh dia 2 film beda. Ini kayak Avengers Infinity War sama Endgame. Jadi ada part 1 part 2 gitu. Iya, ngerti. Kayak Dune part 1 part 2. Nah ya kayak gitu. Nah itu film keduanya menurut gue lebih oke, lebih perfect, dan salah satu film perang tradisional. Gue nyebutnya film tradisional, perang tradisional ya, yang masih pakai panah, pakai pedang gitu. Salah satu film perang tradisional terbaik yang pernah gue tonton. Really? Radcliffe. Salah satu. Itu. Kalau film yang mau gue tonton ya mungkin tadi udah dibahas dikit ya. Thunderbolt gue pengen nonton, terus Fantastic Four. Sama bulan, gue lupa lagi bulan Mei apa Juni apa Juli ya, yang How to Train Your Dragon live action. Itu gue pengen nonton juga. Excited nggak kalian sama ngelihat trailernya gitu? Gue ngeliat excited. Dia biasa aja. Orang nggak nonton ya, orang nggak nonton animasinya sih. Cuman ini aja kalau menurut gue, kenapa Astridnya kayak gitu, itu aja sih. Bukan rasis ya. Kenapa apa? Astridnya. Emang salah satu yang dipermasalahin itu Astridnya karena di reverse race gitu atau gimana? Enggak, Astridnya itu harusnya blonde kalau di di animasinya ya. Astrid itu siapa sih? Ceweknya. Love interestnya. Iya. Love interest ya. Oh, nggak tahu itu. Dia harusnya blonde, cuman di situ coklat rambutnya dan pokoknya beda aja style. Lagi chat kali. I don't know, tapi di trailer udah ada, Cuk. Ya sebetulnya lagi di chat, bisa aja lagi itu chat. Terus apa lagi ya? Paling gue pengen nonton Flu yang kucing. Iya. Animasi. Flow. Flow. Haji. Emang ada flu kucing? Flow, gue pengen nonton Flow. Karena penasaran aja kenapa itu film bisa masuk nominasi Oscar. Iya. Dan ngalahin Transformer 1, gue nggak tahu kenapa. Transformer nggak masuk ke nominasi ya? Iya. Itu aja paling. Orang mau nambahin lagi apa sih yang Wong Kar-wai yang Chungking Express. Nah itu. Cungkang. Katanya kan itu one of the best lah, jadi orang pengen nonton itu juga. Iya kan? Setuju. Itu the best dari Wong Kar-wai menurutku. Tapi orang susah nonton loh film. Kayaknya kita pernah disuruh nonton gak sih itu? Itu nggak waktu pernah, tugas doang ya. Iya. Disuruh. Potongan doang. Orang cuman nggak fokusnya tuh adalah bahasa Cina aja, bahasa
Mandarin Cantonese gitu. Orang kayak agak rasis gini-gini emang. ngelihatnya. Atas bawah, atas Ini bawah. sumpah Agak kesannya kayak rasis. iya. Kan Sekarang semua bahasa juga gitu, Jepang, Korea bisa aja kayak Bapak, gitu. kalau Inggris kan saya sudah tahu. Jadi bisa nggak harus lihat subtitle juga ngerti lah. Kalau misalnya, tadi ngomong apa? Lihat bawah Oh, iya, gitu. Kalau ini kan, tasnya kalau binjuli. Parah banget. Bodoh. Parah banget. Tasnya sama, tasnya udah. Ya dia. Nggak, Ya, kira itu. tuh kenapa kamu bilang susah nonton film Wong Kar-wai karena emang pace-nya nggak semua orang bisa. Ya, kalau Bahasanya pace-nya, ya. kalau pace-nya awalnya juga udah nonton In the Mood for Love juga kayak Iya. aneh gitu, tapi lama-lama bisa adaptasi dan oke-oke aja, aman-aman aja sebenarnya kalau saya. Gara-gara subtitle aja. Kurang ajar. Ya. Orang lama-lama jadi orang Amerika ini, males. Udah gitu di movie cuma ada bahasa Inggris pak, Iya. Iya, nggak ada iya. bahasa Indo. Iya iya. Jadi orang mau nonton Cungkang apa? Cangking Express. Cangking Express. Terus sama tadi itu apa lagi? Oh iya, ada yang mau nonton Emilia Perez. Jujur pengen. Serius? Hmm. Dengan kontroversialnya itu semuanya. Apa sih kontroversinya apa? Dia perasaan kenapa orang bilang jelek aja sih. Mungkin apa ya? Antara dua nih, antara banyak, ada bisa aja kayak nggak sebagus yang orang bilang, atau nggak sebagus sampai bisa masuk nominasi, atau orang-orang transfobik. Kalau saya kan trans hater bukan transfobik. Saya nggak takut, saya hater gitu. Iya iya. Jadi Kayaknya kalau di sini masih aman sih ngomong gitu. ya sama sama orang apa namanya? Sama orang-orang yang sama ini, sama si aktornya, si yang lead aktor ya itu kayaknya. Yang dia iya, ada kontroversi tweet-tweet lama dia soal dia Islamofobik lah, terus semuanya lah. Jadinya ya di situ tuh. Tadi juga kan Oscar kan ada, tau gak sih konsep Oscar yang kalau misalnya ngomongin Best Actress, Best Actress yang lama-lama muncul. Tiap Best Actress ngomongin satu Best Actress nominasi. Sekarang nggak ada, gara-gara ada kontroversial itu. Karena kan bingung mau ngomongin apa tuh. Takutnya kontroversial dibu atau gimana lah. Orang nggak tahu sih, orang belum nonton. Mana nonton deh. Nanti coba Pengen sih. reviewin di episode selanjutnya kayak gimana. Saya orang pengen tahu gitu. Orang pengen ngejek tapi kan nggak mau nonton juga orang. Kayaknya nggak penting deh gitu, nggak pengen tonton. Oscar kita bisa nggak ya? Bapak punya Disney Plus nggak Pak? Punya. Nah kita nobar Oscar 2 Maret ya? Apa 3 Maret? 3 Maret kok. Live. Bisa aja 4 di sini. Live sambil Mungkin 2 Maret Iya lah. kan? live sambil Enggak, ini. Bukan Bapak. Kalau misalnya tanggal 3 apa? Live sambil Enggak, kita Oh lebaran ya? Lebaran puasa ya? iya puasa. lebaran. Tapi pagi. Gua kan? kaget Udah aja. pasti pagi. Udah pasti pagi kan. Iya. Jam 6 jam 7. Ya nginep Oke. nginep sini. Itu hari apa Enggak. sih? Apa? Puasa kayak aku bakal balik, gak bakal di Ya sini. Allah. Sebulan kan kita Enggak lah, puasa tidak awal. kayak Emang tuh awal ya? Tanggal 2 tuh puasa Emang awal. boleh? Tanggal 1, tanggal 2 puasa awal. Emang Satu boleh? minggu Oh alah. libur. Bisa lah. Emang berpuasa? Oh. Berarti ya Oscar orang begini, nanti kita reaction ya, boy, nge-react hasilnya kayak Iya. gimana. Orang yang ditonton di Oscar tuh apa ya? Aku cuma dikit. Iya lagi Aku cuma cuma dikit. Dune part 2 sama Dune. apa tuh? Gue sama The Wild Robot aja udah. Orang pengen nonton The Brutalist, Debut. pengen nonton The Unknown juga, apa? The Unknown. Complete Unknown. Apa ya sih ini ya? Nominasinya? Cari aja Google. Cari aja. Banyak. Nominees. Ini apa? Si Fernando Torres itu. Fernando I'm still Torres. here. Apa? I'm still here ya, bukan Fernando Torres yang namanya guys. Tapi ya itulah. Oh, ada Sama Anora. Perez, Anora tuh, pengen nonton Anora, sumpah dah. Siapa aja? Apa aja itu? Best Picture. Emilia Perez, A Complete Unknown, Conclave, Nicole Boyce, I'm Still Here, The Substance, Dune Part 2, Wicked, Anora, The Brutalist. Aku udah nonton 3. Orang juga udah nonton The Substance. Aku nonton 3. Gue belum nonton. Baru Lihat, nonton lihat. satu doang. Tadi Dune apa doang. yang The Boys itu? Oh, Nicole Boyce. What the hell? Gak tau lah. Wicked guys. Wicked. Gimana menurut mana? Duh, sumpah aku belum nonton lagi karena Dia nggak nonton. Ngapain nonton lagi? karena aku 30 Dia nggak nonton dari 30 awal. pertama dia ke skip telat masuk Emang berapa sih 30 menit? 30 menit banyak Ngaruh banget. nggak menurut mana kira? Nah nggak tahu Nah itu kan. yang aku nonton sih ngaruh terutama dari karakter Elphaba-nya. Ada pertanyaan yang mana nggak bisa jawab. Kayak misalnya ini dari mana ya? Lebih ke Momen ini gitu. karakter si Elphaba-nya yang kayak ngapain sih ini orang marah-marah Oh. kayak terlalu sensitif banget loh sebagai Iya. Soalnya apa namanya?
apa sih namanya? Apa? Pembangunan karakter pas di awalnya nggak ngeliat. Karena aku nggak tahu dia awal itu kayak gimana sebenarnya. Kelewat gitu Dia aja. terlalu sensitif gitu lah karakternya. Jadi aku nggak tahu. But anyway, Anda belum. Oh iya. List. Terakhir nonton Captain America Brave New World. Udah lah tadi. Iya tadi. 17 juga udah. 17 apa? 17. 17. Panjang banget Pak. Orang nyingkat. Judulnya Orang panjang nyingkat. banget. Nyingkatnya Terus mau 17. nonton apa? Enggak ada yang sebelum ditonton selain itu, enggak ada yang sebelumnya. Nggak ada. Karena aku Oh, selama nggak ada. KKN tuh gak nonton film apa. Sibuk Bisa banget nonton guys. bisa Saya nonton di laptop. sebelum KKN tuh aku nonton ini. Nosferatu yang awal banget 1922. Anjir, itu masih belum bisu ya? Lihat rating mana rendah ya? 3,5. 3,5. Oh, lumayan. Tinggi dong Nah. itu. Pengen nonton sebenarnya Nosferatu ya. Cuma bangke emang sih. Apa? Di Bandung ini udah mulai menipis jam Oh. tayangnya. Dan Dikit juga. Iya, dan yang Udah nggak tahu ada sekarang. makanya saya pengen nonton cuma ya udahlah. Kan udah ada Kayak di nasib. digital. Tapi nggak tahu sih yang legal atau nggak legal ya. Belum ada kayaknya di Indonesia. legal Soalnya juga. masih baru Iya, baru Indonesia muncul di lumayan. bioskop Iya. ya. Jadi ya gitu pengen nonton Nosferatu sebenarnya yang baru. Cuma ya udah kayak sih nggak bisa deh. Teman KKN saya kan saya mah tidur ya. Tapi seruangan itu nyetel Nosferatu kan. Tapi bukan hantu ya ternyata ya. Itu Vampir. Vampir. kan. Nah, Jadi vampir pokoknya nonton Nosferatu di ilegal. Iya ilegal. Nosferatu itu si kan ada suami istri. Istrinya kenapa bisa sama Nosferatu sih? Sama si Jack Count Orlok. Kalau di film dulunya sih ya bukannya nggak mau karena si Silent voice ya? Silent film. Silent movie, Silent movie. lebih ke Nosferatu-nya yang ngincer si ceweknya di film yang zaman dulu. Oh. Kalau yang ini sih nggak tahu. Soalnya kayaknya ada beberapa perubahan scene. Tapi iya jadi kayak dua-duanya mau. Ya nggak sih? Yang terbaru. Kalau nggak salah si ceweknya itu keposes sama si Nah iya. Nosferatu-nya. Ke apa? Kerasukan sama si Nosferatu-nya. Jadi pengen. Jadi sebenarnya yang interest siapa si Nosferatu-nya? Nosferatu-nya. Oh. Si Orlok. Count Orlok. Ya begitulah. Orang kira bakal desainnya seseram yang tahun 20-an itu. Enggak. Tapi ya serem juga sih serem maksudnya si Lebih ke Skarsgård. anjir ini Bill Skarsgård kayaknya Iya. bukan deh. Tapi Nosferatu itu dari apa sih? Dari urban legend kah? Dari Dia tuh cerita apa? rakyat? Tahu nggak jawabannya? Orang nggak tahu sih. Nggak tahu lagi. Anjir. Tapi seingat orang tuh ini tuh kayak semacam adaptasi atau ATM dari vampire gitu. Jadi Vampire. dulu tuh ada cerita vampire, terus vampir, terus dibuatlah kayak ATM amati tiru modifikasinya itu Nosferatu. Jadi vampir juga ada filmnya. Terus Nosferatu juga muncul lagi gitu. Kayak semacam adaptasi ya gitu. Bukan adaptasi sih. Konsepnya dipakai lagi gitu. Nggak tahu sih kalau Tapi ada misalnya jump scare gitu nggak? Apa cuman sekedar nggak tahu orang. dia ngambil horror itu apakah karena mystical atau Yang zaman dulu sih enggak. Yang ini pasti ada deh. Kayaknya sih ada. Harusnya ada ya. Siapa? Robert Eggers. Robert Eggers. Ya kan? Nggak tahu itu siapa dia. The Lighthouse. Nggak nonton. Iya, dia Takut, horor takut. iya. Yang bikin The The Witch, Lighthouse horror. yang bikin The Witch sama The Lighthouse. The Lighthouse tuh horornya di mananya? Hantu kah? Ceritanya cerita? Ada jump scare. kayaknya sih enggak deh. Itu thriller apa horror? Horor. The Lighthouse kan? Kayak lebih ke horor drama deh. Itu mereka gay kan ya? Enggak. Oh enggak. Enggak gitu. Saya serumah, duaan doang. Terus Mereka ada kerja sebagai penjaga mercusuar. terus ada ini kan payung teduh apa namanya? Putri Duyung. Iya, Putri Duyung ada. Jauh banget lagi. Payung teduh sama Putri Duyung. Jai. Iya ada itulah pokoknya. Ya, jadi Anda mau nonton apa? Nosferatu? Nosferatu. Cuma Iya kan kapan? Ya nunggu ada di digital berarti. Iya, nanti digital. Paling kalau di bioskop Ada itu gak sih yang coming soon di XX1 tuh apa ya? enggak ada yang menarik sih. By the way guys, kalau misalnya kalian masih ada saldo MTX yang ketahan di MTX, nah bisa tuh sekarang dimasukin ke GoPay. Orang kemarin baru lihat. di Decided ada Persib. Ya Allah ngapain nonton? Wajib. Ya bagus, versi bagus. Jangan ada yang hater saya. Enggak. Oh, Mickey Seven. Selamat Mickey Seventeen. Apa? Mickey Oh, Mickey 17 17. Maret. Mickey Seventeen Maret. The Monkey juga Maret kan sekarang. Maret Februari. Maret Februari. Sekarang Astagfirullahaladzim, Februari. ya benar. Kan kita belum puasa ya? Belum. Jumbo. Pengen Interstellar sih. Ya paling gue mau nonton Jumbo sih kayaknya. Oh, Jumbo. Menarik. Lebaran. Interstellar, wah, sih pasti. wajib saya nonton 2 kali. Semoga jangan kayak Oppenheimer ya. Oppenheimer tuh waktu rilis di IMAX, kan ini IMAX ini baru buka. Iya, iya. Dia cuma ada hari Senin.
Terus padahal di XX1 tuh postingannya mulai hari Senin itu sudah muncul lagi, tapi cuman satu doang hari Senin doang, sisanya nggak ada lagi. Soalnya emang waktu pas re-release di Sumarekon Bandung ini dikit yang nonton. Wah, ini apa-apaan nih orang tidak memanfaatkan Sumarekon. Terus setelah itu IMAX-nya apa? Ini apa itu Argyle Argyle. Terus ya sisa-sisanya yang gak worth it lah buat IMAX gitu. Tapi sejauh ini orang yang nonton IMAX worth it semua lah. Joker juga worth it buat orang, Joker worth it. Visualnya bagusan visual. Joker daripada Captain America Brave New World ini. Padahal secara cerita Anda gak setuju juga ya. Apa? Joker. Ini juga gak setuju Iya sebenarnya. kan? Dua-duanya. Tapi setidaknya sinematografinya bagus. Filternya bagus, actingnya bagus. Iya. Terus ada one shot yang keren juga di Joker. Yang Lupa mana? sih. Yang habis meledak. Jadi dia Yang habis dibantuin meledak. naik ke mobil sama orang. Itu kan one iya. shot Oh sampai. iya yang itu Itu gila bagus. sih. Kalau orang yang musik-musikal aja bagus. Bagus. Kita udah Ya. juga nge-review Joker waktu itu. Udah juga nge-review. Ya, rating deh sebelum lupa Captain America Brave New World ini. Hah? Rating. Ratingnya bebas nih. Kemana mau pakai A, B, C, ini mau pakai 10. ABC. Rating nilai berapa? Kenapa ABC? Ya udah SKS deh, berapa? IPK gitu. Angka mutu SKS 1,5 lah. 1,5. Ini bukan 3 SKS ya? 2. Itu IPK anjing. Oh iya anjir goblok. Orang jasa lagi ya, guys. 3 SKS kan 3 SKS kan 2 jam. Iya 3 SKS. Berarti 1,5 IPK-nya. Iya dari 4. Ya ampun. 1,5 gede banget gak sih? Kagak anjir dari 1,5 4. tuh gede dari mana IPK? Lu cuma bisa ngambil 18 SKS doang 1,5. Oh iya, emang bisa ngambil ya? Iya juga. Kalau orang mah udah malu lah. Ini DO aja. Iya. Berarti 1,5 IPK-nya. Ini apa? Aku nilai biasa deh. Dari 10, 5,5. Baik banget. Baik banget. Baik banget. Iya, masih baik ya. Itu kalau SKS 2,5. Kalau orang nggak nonton tapi orang udah lihat ceritanya, jadi jangan anggap ini sebagai objektif. Tapi kalau pakai skala orang ya negatif 2 Celcius lah. Itulah. Jadi, Dingin dong, dingin. Nggak bikin panas gitu buat MCU. Ya berarti itu doang untuk kita episode kali ini. Kalian dong yang closing dong, mic saya kan jelek. Pep. Biasanya closing kayak gimana ya? Ya udah bebas lah gimana aja. Ya udah, berarti Kita nih mau detox guys, habis Demikian. KKN kan capek, Ya, jadi kita demikian. ngobrol gitu. demikian episode podcast hari ini. Senior. Hari ini kita udah ngebahas Captain America Brave New World, terus ngebahas masa depan MCU, Ya. terus ngebahas satu kakak 7 ponakan. Jelas dikit aja. Kita tuh kalau MCU pasti panjang tiba-tiba. Pasti panjang gitu. Kenapa ya? Gak tahu. Sebenci itu. Emang banyak masalah MCU ini. Malas banget. Iya. Jadi ya gitu lah guys. Kira-kira bagaimana ya? Ya kira-kira bagi kalian yang sudah menonton Captain America Brave New World, bagaimana pendapat kalian? Bisa komen di bawah, Komen di atas. di atas. Komen. Terus kalau yang belum nonton, masa belum nonton sih kalau nonton review spoiler kayak gini? Jangan nonton. Oh iya juga. Ya siapa tahu Ya bisa kalau ya. ada kalian belum nonton ya silahkan nonton. Aku nggak melarang tuh tonton walaupun filmnya jelek. Iya. Tapi tonton di bioskop paling murah ya guys ya. Iya. Nggak usah tonton MC film IMAX. paling Buat apa MC IMAX? Iya. Gak guna emang IMAX itu. Buat kalian mereka itu. Jangan beli popcorn. Iya. Anda akan menyesal. Udah kalian baru 15 menit langsung Enggak, keluar. bener. Nonton beli popcorn soalnya Anda bakal sibuk Bosen. makan. Iya bakal bosan kalian. Jadi ya makan aja. Iya udah. Itulah review dari kita. Ya dan jangan lupa juga tanggal 26 Interstellar muncul, wajib nonton guys. Karena Indonesia waktu itu nggak dapet Interstellar kalau nggak salah. Masa? Iya 2014 kalau nggak salah ya. 2000 berapa sih Interstellar tuh? Oh 2014. iya. Oh iya. Ya, ya kita aja sih. Wajib di IMAX terdekat. Jauh hanya IMAX. Orang-orang Yogyakarta aja nggak ada IMAX. Oh iya. Nggak ada. Itu Sumatera. Sumatera Cuma nggak di ada ya? Medan kayaknya. Medan doang ya. Kayaknya ya. Lampung nggak ada Lampung. Nggak ada. Anjir. Ya udah. Gunakan Udah, IMAX. Ya gunakan IMAX. Kecuali untuk Captain America. Ya. Ya nggak perlu lagi. Sabar aja. Oke teman-teman, makasih udah denger episode kali ini. Episode 17 ditahan dulu. Ini adalah episode 18 dan ya sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye guys.